Bang Abdul adalah penjual nasi goreng keliling. Ketika suatu malam melewati pohon beringin yang growong, ada yang berteriak-teriak memanggil Bang Abdul untuk membeli nasi goreng. Ketika Bang Abdul berhenti dan menoleh kanan kiri, ternyata tidak ada orang. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini Bilik Horor akan menyajikan sebuah cerita yang cukup horor dan mistis. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari seorang penjual nasi goreng yang sering lewat di depan rumah saya. Tema cerita kali ini adalah misteri penunggu pohon beringin yang berlubang atau growong. Nah, bagaimana ceritanya? Buat teman-teman, sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe dulu ya untuk berlangganan channel ini dan juga agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita ataupun kisah-kisah horor dan mistis. Oke, kita mulai. Ya teman-teman, cerita ini saya dapatkan dari Bang Abdul. Bang Abdul itu adalah penjual nasi goreng keliling yang sering lewat depan rumah saya. Ya, kemudian di pinggir jalan depan sana itu memang ada pohon beringin yang berlubang growong. Ya, nah di tempat saya ini kan awalnya itu sekitarnya itu adalah sawah-sawah yang ditanami padi ataupun sayuran. Tapi karena daerah saya ini dekat bandara, ya bandara ini daerah ini berkembang, ya berkembang. Yang semula sawah-sawah akhirnya didirikan perumahan-perumahan oleh developer-developer. Nah, jalan depan saya itu kan semula itu agak kumuh, ya banyak yang jualan di pinggir jalan itu, yang pakai gubuk-gubuk itu, kemudian juga ada banyak pohon-pohon di pinggirnya. Nah, karena ada developer yang mau membangun perumahan yang cukup elit di sekitar rumah saya, itu jalan itu dibersihkan. Penjual-penjual yang pakai gubuk itu dibersihkan, kemudian pohon-pohon yang di pinggir jalan itu juga ditebangi, kemudian dibangun mulus untuk menuju ke perumahan itu. Nah, di daerah situ, jalan depan itu ada satu pohon beringin, ya berdiri di situ. Kondisinya itu growong atau berlubang. Nah, pohon beringin itu sebetulnya mau ditebang juga, tapi banyak kejadian-kejadian aneh yang membuat si kontraktor ini tidak memotong pohon tersebut. Memang pernah mau dipotong, setiap mau dipotong alatnya itu rusak dan yang mau motong itu sakit. Begitu sampai 3 kali. Kemudian ada masyarakat setempat di daerah situ di seberang jalan itu bilang kalau itu pohon angker, itu sudah lama. Jadi kalau mau nebang itu risikonya berat, taruhannya bisa nyawa itu. Nah, akhirnya nggak jadi ditebang, ya sudah keadaannya begitu. Nah, kita kembali ke Bang Abdul yang jualan nasi goreng tadi. Bang Abdul itu kalau lewat depan saya itu masih agak siang, jam 5. Kemudian sampai di pohon beringin itu paling setengah 6. Nah, saat itu Bang Abdul ada keperluan sehingga mulai jualannya udah malam. Sampai di depan rumah saya itu jam 8. Saya udah tanya, "Bang,
Biasanya sampai sini jam 5, kok sampai sini hari ini jam 8. Wah, ada keperluan bang, ada acara keluarga. Oh ya gitu. Oke, saya beli 1 piring aja ya, karena anak dan istri saya sudah makan, tinggal saya. Oke, kemudian saya dibuatkan nasi goreng. Kemudian karena hujan rimis rintik-rintik, saya ajak ngobrol di teras rumah saya. Itu. Nah, kok tiba-tiba Bang Abdul itu cerita ke saya, kok hari ini kok saya kok tidak enak ya, perasaan saya nggak enak ya, ada apa? Gitu. Ya kira-kira di perjalanan ada apa? Apakah nabrak kucing atau gimana? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada hal-hal yang ekstrim, ya sudah, lupakan saja. Mungkin itu hanya perasaan Bang Abdul. Nah, setelah saya makan selesai, saya bayar, Bang Abdul berangkat. Nah, karena Bang Abdul itu kalau keliling pasti melewati pohon beringin yang glowong itu. Nah, sesampai di pohon glowong itu kira-kira sekitar jam 8:30, jam 9, agak maju ya. Memang di seberang pohon beringin itu ada perumahan ya, ada perumahan. Kemudian ada yang memanggil. Panggilan itu sayup-sayup terdengar bahwa orang itu mau beli nasi goreng Bang Abdul. Bang Abdul berhenti, toleh kanan kiri kok nggak ada. Kemudian dia nengok ke pintu gerbang perumahan. Perumahannya itu kan klaster, nggak ada juga karena hujan gerimis, jadi orang mungkin tidak keluar. Kemudian Bang Abdul melanjutkan, baru 10 langkah dipanggil lagi, ingin beli nasi goreng. Setelah ditengok kanan kiri, diperiksa, tidak ada orang. Kemudian Bang Abdul melanjutkan perjalanan lagi dengan kepala penuh tanda tanya. Kira-kira siapa yang beli nasi goreng? Kok nggak ada orangnya? Nah, kemudian dia berjalan terus ya. Kemudian keesokan harinya agak sore ya, Bang Abdul itu jualannya agak siang sedikit, mulai jam 4 lah mulai keliling. Jadi di tempat saya itu kira-kira jam 5:45. Bang Abdul cerita panjang lebar mengenai kejadian tadi malam. Ada yang teriak-teriak mau beli nasi gorengnya, setelah dicek tidak ada. Nah, kemudian Bang Abdul setelah cerita panjang lebar ke saya, kemudian dia melanjutkan perjalanan jual nasi goreng. Nah, waktu itu masih agak sore ya, jadi agak sore, masih terang ya, masih matahari belum terbenam 100%. Kemudian Bang Abdul lewat situ, tapi karena di situ tuh banyak orang, tidak ada kejadian apa-apa. Nah, saya bilang setelah Bang Abdul lewat di depan rumah saya, kemudian ada lagi Pak Yono ya, itu penjual bakso pakai sepeda motor. Sampai di tempat saya itu jam 6:30, ngobrol-ngobrol sebentar. Memang saya tidak menceritakan kejadian Bang Abdul yang jual nasi goreng, khawatirnya nanti Pak Yono ini malah nggak jadi lewat situ. Tapi mau tidak mau harus lewat situ karena itu jalan satu-satunya. Kemudian Pak Yono lewat, ada yang memanggil seperti Bang Abdul kasusnya. Saya mau beli bakso, ditungguin di tengah-tengah nggak ada orangnya. Motor dimatikan. Pak Yono cek sana sini nggak ada orang. Ketika dia starter sudah jalan beberapa meter, dipanggil lagi. Ditengok nggak ada orangnya lagi. Kemudian Pak Yono langsung tancap gas. Dia ketakutan kalau ada hantu di situ. Kemudian keesokan harinya, siangnya saya iseng-iseng
lewat situ. Memang saya tahu di situ memang ada pohon beringin growong, ya, pohon beringin growong, ya. Ada kadang di situ tuh ada sepeda motor berhenti, ya, tidak turun, hanya di sepeda motor, kemudian menabur bunga-bunga. Saya sih itu maksudnya apa ya? Saya memang belum tahu persis kondisi pohon beringin itu. Kemudian orang masyarakat setempat itu ngasih tahu bahwa itu memang pohon angker, banyak orang ke situ, mungkin ingin mencari pesugihan atau apa, ya, menyebar bunga di situ. Itu banyak orang yang situ, tapi naik sepeda motor dan tidak turun, jadi langsung menyebarkan gitu aja. Kadang diem seperti membaca mantra-mantra itu. Nah, kemudian keesokan harinya saya bertemu dengan Pak Yono, ya. Pak Yono itu memang rumahnya nggak jauh dari saya, ngobrol-ngobrol sama persis apa yang disampaikan Bang Abdul yang jual nasi goreng. Kemudian Pak Yono kalau jualan bakso nggak berani malam-malam. Sebetulnya dia itu ya apa ya, tampangnya itu sebenarnya bukan tampang penakut, tapi gara-gara suara itu jadi takut. Kemudian tetangga saya itu kan kerja di rumah sakit, ya, perawat, kadang-kadang pulang malam. Kalau lewat situ itu juga ada suara-suara aneh itu. Kadang tidak ada angin, itu daunnya pohon beringin tuh melambai-lambai. Ada suara krusak. Kalau teman saya yang perawat ini pulangnya kira-kira jam 10 malam, jam 10 sampai 11 malam, jadi agak lebih malam lagi. Itu. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ketika saya ngobrol-ngobrol sama teman saya yang perawat pas itu, yaitu menceritakan pohon growong itu, pohon beringin growong. Nah, dengan kejadian-kejadian itu, makanya pemborong tadi nggak berani motor karena risikonya berat. Katanya masyarakat di situ taruhannya bisa nyawa. Usut punya usut, ya, ternyata, ya, pohon beringin itu dulu dipakai orang untuk membuang bayi. Jadi pohon beringin itu besar, kemudian sampingnya itu ada kali di situ, dan di situ ada rumput-rumput seperti eceng gondok itu di bawah pohon beringin. Itu ada orang yang tega membuang bayi di situ. Nah, kemudian ya saya Bang Abdul sama Pak Yono, ya, Pak Yono itu mungkin ya berdiskusi lah bertiga sama saya, mungkin ada hubungannya dengan itu. Masyarakat sekitar yang seberang sungai itu kan sudah lama di situ. Dulu kira-kira 3 tahun yang lalu itu ada yang membuang bayi di situ, bayinya meninggal. Nah, mungkin arwah bayi masih di situ. Itu memang waktu itu ditemukan masyarakat setempat, kemudian lapor polisi, kemudian dievakuasi ke rumah sakit karena meninggal, dikubur tanpa diketahui siapa orang tuanya. Makanya kalau malam-malam ada sesuatu yang aneh di situ. Bahkan sampai sekarang pun pohon beringin itu tidak ada yang berani nebang. Pernah juga kejadian di situ tuh ada ular besar warna hitam. Nah, memang kalau di mana itu di sekitar saya itu ada ada peraturan, kalau ada ular warna hitam jangan dibunuh, dilepas saja. Kalau misalnya masuk ke rumah atau apa, pokoknya ularnya hitam jangan dibunuh. Kalau bisa dihalau. Katanya itu bukan ular sembarangan,
ular yang dari pohon beringin itu. Kadang kan ular tuh masuk ke got-got di perumahan. Perumahan saya dengan pohon beringin itu jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo gitu. Tapi karena sekitarnya itu sawah-sawah ya, kadang banyak ular masuk. Apakah itu ular-ular ya ular biasa ya, tidak ada unsur mistis, atau ular yang dari pohon beringin itu kita nggak tahu. Tapi memang rumah saya tidak pernah kemasukan ular. Yang pernah kemasukan ular adalah tetangga saya masuk. Nah kebetulan waktu itu untungnya itu tidak dibunuh, karena ular yang masuk ke tetangga saya itu ciri-cirinya sama persis dengan yang disebutkan oleh masyarakat sekitar pohon beringin itu. Ularnya hitam mengkilap. Apakah ular ini juga termasuk penghuni pohon beringin? Itu kita tidak tahu, hanya masyarakat sempat itu yang cerita bahwa di situ itu banyak sejarah mistis di pohon beringin itu, mulai dari pembuangan bayi, kemudian ular itu. Jadi kalau ada ular masuk ke perumahan nggak berani. Nah, sampai sekarang pohon beringin itu masih ada. Nggak ada berani mengutak-atik keberadaan pohon beringin. Developer besar pun sudah tidak berani memotong. Kan biasanya kalau developer besar itu akan mengundang dukun atau apa untuk minta izin memotong itu, atau nanti mengusir roh jahat atau penunggunya di situ. Nah, sampai sekarang pohon beringin itu masih tegak berdiri dan dalam keadaan growong hitam. Masih banyak orang yang nyebar bunga sama membuat sesajen, kemudian membaca mantra-mantra apa-apa. Masih ada sampai sekarang. Baik teman-teman, itu kisah nyata tentang penunggu pohon beringin yang growong. Memang sampai sekarang masih misteri ya, tidak ada orang yang memotong pohon itu ya, nggak ada yang berani. Nah, kalau teman-teman mempunyai pendapat ya, silahkan ditulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe ya untuk langganan channel ini. Nanti channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor ya, yang membuat bulu kuduk merinding. Nah, sebelum saya tutup, nanti ada kisah nyata lagi, yaitu misteri bunga kandil di depan rumah kosong ya. Jadi di perumahan saya ini pojokan sana itu ada rumah kosong ya, kemudian di depannya itu ada pohon ya, kembang kandil. Memang di dalam adat Jawa itu pohon kandil itu tidak boleh ada di depan rumah. Nah itu ceritanya dulu itu pemilik rumah itu dulu bisnis jualan buah-buahan. Menurut masyarakat sekitar ya, saya di perumahan ini relatif baru, jadi memang tidak begitu tahu di sana itu gimana. Nah katanya pemilik rumah ini mempunyai pesugihan untuk memperlancar usahanya berbisnis buah. Oke, bagaimana cerita selanjutnya yang tentang misteri pohon bunga kandil, kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Dijamin seru, horor, dan bikin bulu kuduk merinding. Oke, sekian dan terima kasih.